Selama 4 tahun, Presiden Rusia Vladimir Putin sering membuat dan mengingkari janji. Dia mengatakan kepada rakyat Rusia bahwa perang itu jauh, hidup tetap normal, dan pengorbanan dilakukan orang lain di tempat lain. Selama 4 tahun, sebagian besar orang Rusia mempercayai atau menolerir kebohongan itu karena hidup mereka tak banyak berubah di awal. Tapi sepertinya Rusia sedang mencapai titik puncaknya dan itu terjadi dengan cepat. Hari ini kita akan membahas mengapa hal ini terjadi dan apa artinya bagi pria di Kremlin yang membangun reputasinya dengan tidak pernah terlihat lemah. Mari kita mulai dengan internet yang tampak sepele di tengah keberadaan tank, drone, dan rudal. Sejak tahun 2025, Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) telah mematikan internet seluler di negara itu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasannya demi keamanan. Drone Ukraina memakai jaringan seluler Rusia untuk navigasi, sehingga pemutusan sinyal bertujuan membutakan mereka. Namun pemadaman itu dengan cepat menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pertahanan udara. Itu berubah menjadi alat pengendalian, bagian dari pengetatan yang semakin luas terhadap arus informasi bebas di dalam Rusia. Dan angkanya sangat mencengangkan. Pada akhir tahun 2025, Rusia mencatat sekitar 2.000 pemadaman internet seluler setiap bulannya. Untuk memberikan gambaran, jumlah itu lebih banyak daripada total pemadaman yang dialami seluruh dunia sepanjang tahun 2024. Situasi memburuk. Pada Maret tahun ini, pihak berwenang memutus internet seluler di seluruh Moskow hampir 21 hari berturut-turut, tanpa penjelasan jelas bagi jutaan warga. Moskow bukan kota yang bisa diputus dari jaringan. Saat sinyal hilang, aktivitas harian langsung terhenti. Orang-orang tidak bisa membayar dengan kartu, mencari alamat di peta, memesan taksi lewat ponsel, bahkan dalam beberapa kasus masuk ke garasi parkir atau toilet umum karena banyak infrastruktur kota kini dijalankan lewat aplikasi. Dinas Keamanan juga hampir sepenuhnya memblokir Telegram, salah satu platform pesan yang paling banyak digunakan di negara itu sejak April 2026. Orang-orang bisa mengakali pemblokiran itu dengan VPN, tetapi negara juga bergerak untuk melarangnya. Sebagai pengganti, pemerintah meluncurkan aplikasi pesan milik negara bernama Max yang kini terpasang di ponsel yang dijual di Rusia. Namun yang lebih parah, hanya dalam beberapa minggu pemerintah tampak berbalik arah. Peluncuran platform yang terburu-buru menyebabkan kurangnya fitur keamanan, sehingga komando menyarankan pasukan garis depan tetap memakai Telegram. Jadi mengapa hal ini membuat Rusia terlihat begitu lemah? Jawabannya adalah kendali atas narasi. Selama bertahun-tahun, Putin berhasil menjaga perang tetap jauh dari perhatian penduduk Moskow dan Sang Petersburg yang kepuasannya penting bagi stabilitas rezimnya. Penutupan-penutupan itu menjadikan perang dan instabilitas sebagai perhatian utama masyarakat. Perang kini tak lagi hanya terdengar di berita malam. Bisnis kecil benar-benar kehilangan uang karena mereka tidak bisa menjalankan toko online akibat pemadaman tersebut. 4 tahun berlalu. Perang itu kini sampai ke rumah dan langsung memengaruhi rutinitas jutaan orang yang sebelumnya tak pernah benar-benar diminta memikirkan perang itu. Orang-orang mulai berbicara. Kritik yang muncul sangat keras, terbuka, bahkan luar biasa belak-belakan untuk negara di mana berbicara terbuka beresiko nyata. Seorang rapper yang tampil dengan nama Pataka mengatakan kepada penontonnya bahwa negara ini sedang mundur ke zaman batu dan menuntut penjelasan apakah orang-orang yang membuat kebijakan ini sudah kehilangan akal sehat mereka. Andrei Besrukov, pensiunan perwira KGB yang bukan pembangkang liberal, secara terbuka menegur dan memperingatkan bahwa negara kini justru merugikan rakyat dan membuat hidup mereka semakin buruk. Dan dari Monaco, seorang blogger Rusia bernama Victoria Bonia mengunggah video berdurasi 18 menit yang ditujukan langsung kepada Putin, di mana ia menggambarkan rakyat yang telah dirampas segalanya dan masih terus dirampas. Dan video itu langsung menjadi viral di Rusia. Yang penting, belum ada protes, setidaknya untuk saat ini. Namun semua peristiwa ini ditambah fakta Rusia mulai kehilangan kendali atas data perang dan akhirnya harus mengaku ke publik, kini menimbulkan risiko nyata hal itu benar-benar terjadi. Jajak Pendapat menampilkan cerita serupa lewat angka. Pada Desember 2025, lembaga survei milik negara Vitsium menemukan bahwa sekitar 78% warga Rusia mengatakan mereka mempercayai Putin. Pada April 2026, hanya 5 bulan kemudian, angka itu turun menjadi 65,6%. Penurunan sebesar 12,2 poin persentase yang merupakan titik terendah selama masa perang.
Sekarang Anda harus selalu berhati-hati dengan angka dari lembaga survei milik negara, karena angka-angka itu dibuat untuk menyenangkan orang yang berkuasa. Tapi justru itulah yang membuat penurunan ini sangat berbahaya. Jika lembaga survei Kremlin sendiri merilis penurunan seperti itu, kemungkinan besar suasana di masyarakat sebenarnya lebih buruk. Hal ini didukung oleh fakta bahwa survei independen dari Levada Center yang dilakukan pada bulan Februari menemukan bahwa 67% warga Rusia percaya negara mereka seharusnya bergerak menuju negosiasi perdamaian. 2/3 penduduk diam-diam memberitahu pemerintah agar semua ini segera berakhir. Ketidakpuasan ini juga dipicu hal yang tak bisa disamarkan Kremlin semudah perang di luar negeri, yaitu kondisi ekonomi Rusia. Selama sebagian besar konflik ini, ekonomi Rusia menentang prediksi akan runtuh. Sanksi-sanksi datang dan ekonomi pun beradaptasi. Minyak terus mengalir ke pembeli baru seperti India, Tiongkok, dan armada bayangan yang menjual ke negara lain dengan bendera asing. Pengeluaran militer meningkatkan pabrik dan upah, serta ledakan ekonomi akibat perang menutupi inflasi. Namun, hal ini perlahan berakhir. Data resmi menunjukkan bahwa PDB Rusia menyusut sebesar 0,3% dalam 3 bulan pertama tahun ini, penurunan pertama sejak tahun 2023. Kementerian Ekonomi diam-diam memangkas proyeksi pertumbuhan tahunan mereka untuk tahun 2026 dari 1,3% menjadi hanya 0,4%. Seorang analis independen percaya kondisi sebenarnya lebih buruk dari yang diakui pejabat. Bagi sebagian orang, Rusia mungkin memasuki masa ekonomi yang lebih sulit karena biaya mempertahankan perang makin mahal. Setelah titik tertentu, pertahanan Ukraina membuat pengerahan infanteri secara langsung hanya membuang-buang waktu, uang, dan nyawa. Jika dilihat lebih dalam, ekonomi sipil tampak semakin tertekan. Investasi bisnis telah anjlok ke tingkat terendah sejak pandemi karena tidak ada perusahaan waras yang mau mengalokasikan modal untuk ekspansi ketika masa depan sangat tidak pasti dan biaya pinjaman sangat mahal seperti ini. Output manufaktur di luar industri perang sedang mengalami kontraksi tajam. Bahkan begitu, Rusia praktis tidak memiliki ekspor senjata, dengan Yayasan Jamestown menyarankan bahwa Rusia telah kehilangan lebih dari 90% ekspornya. Analisis yang lebih konservatif dari Maret 2026 menunjukkan bahwa kerugian ini hanya 64% dalam 5 tahun antara 2021 dan 2026. Meski begitu, pendapatan yang hilang sangat besar. Selain itu, bank-bank mungkin menjadi bagian paling berbahaya dari keseluruhan situasi. Pemberi pinjaman Rusia sedang bergulat dengan gelombang meningkatnya utang bisnis macet, pinjaman yang tidak akan dilunasi karena peminjamnya sudah tidak mampu membayar lagi. Pada bulan April, rumor menyebar ke seluruh negeri bahwa pemerintah sedang bersiap untuk membekukan atau bahkan menyita simpanan bank milik warga biasa. Beberapa saluran Telegram besar membagikan dokumen yang diklaim sebagai bocoran bank sentral untuk membuktikan hal itu. Dokumen-dokumen itu kemungkinan besar palsu, tapi tetap memicu kepanikan. Kegelisahan seperti ini membuat sistem lebih rentan terhadap penarikan dana besar di bank. Dalam ekonomi yang sehat, rumor palsu akan hilang dengan sendirinya. Namun dalam ekonomi yang penuh ketakutan, rumor itu bisa menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Sekarang kita sampai pada dokumen bocor yang memicu percakapan ini. Pada Mei, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menuliskan data ini dengan cara yang belum pernah ada. Dalam pernyataan di Telegram, dia mengklaim Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina memperoleh dokumen internal Rusia, yaitu penilaian jujur tentang kerugian Rusia selama perang yang coba disembunyikan Moskow dari dunia dan warganya. Sekarang perlu diperjelas apa sebenarnya dokumen-dokumen ini dan apa yang bukan. Ini adalah klaim Presiden Ukraina yang mengutip dinas intelijennya sendiri, namun dokumen dasarnya belum dipublikasikan. Itu adalah tingkat bukti yang berbeda dan lebih rendah dibandingkan dengan angka-angka yang telah kita bahas dari institusi barat yang disebutkan namanya. Jadi, anggap apa yang akan disampaikan berikut ini sebagai versi Ukraina, bukan sebagai fakta yang telah dikonfirmasi secara independen. Namun, semuanya sangat selaras dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh data terbuka. Menurut Zelensky, indikator utama pertama dalam dokumen-dokumen tersebut adalah penutupan sumur minyak aktif. Dia mengatakan bahwa satu perusahaan minyak Rusia sudah dipaksa untuk menghentikan operasi di sekitar 400 sumur. Hal ini penting karena sifat minyak Rusia yang unik. Mengaktifkan kembali sumur tertutup di Rusia lebih sulit daripada di banyak negara penghasil minyak lain, terutama karena faktor geologi dan teknik. Sumur yang sudah tidak beroperasi tidak bisa langsung dinyalakan saat harga minyak naik. Menurut Zelensky, ini adalah kerugian besar dan berkepanjangan, bukan hanya jeda sementara. Indikator lain adalah penurunan proses penyulingan.
Volume penyulingan minyak Rusia, menurut klaimnya, telah turun setidaknya 10% selama beberapa bulan pertama tahun ini. Penurunan yang ia kaitkan langsung dengan kampanye serangan jarak jauh Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia. Lalu kita kembali ke masalah bank. Penilaian yang bocor menggambarkan 11 institusi keuangan Rusia sedang bersiap untuk dilikuidasi, dengan 8 lainnya menghadapi masalah kritis yang tidak akan bisa diselesaikan tanpa sumber daya dari luar. Ini adalah klaim intelijen Ukraina, namun bandingkan dengan pengakuan pemerintah Rusia soal kontraksi. Bersamaan dengan defisit berlipat ganda menurut ekonom independen, juga terjadi krisis utang macet yang diungkap analis barat selama berbulan-bulan. Gambaran yang bocor itu tak lagi tampak seperti propaganda penuh harapan, tapi jadi versi lebih suram dari cerita yang sudah diketahui semua orang. Kelemahan sektor minyak jelas, padahal tahun 2026 diprediksi menjadi tahun baik bagi pendapatan energi Rusia. Perang di Iran membuat harga minyak dunia melonjak tajam, naik lebih dari 50% hanya dalam 3 bulan antara Februari dan Mei. Lonjakan harga ini sangat mengganggu pasar dunia hingga Amerika Serikat menangguhkan sanksi terhadap ekspor minyak Rusia demi menjaga pasokan minyak mentah. Putin seharusnya bisa menikmati kekayaan besar dan sempat melakukannya. Pada bulan Maret, pendapatan ekspor minyak Rusia praktis meningkat 2 kali lipat dibandingkan bulan yang sama tahun lalu dan merupakan total bulanan tertinggi sejak 2023. Tapi ini tidak akan cukup. Namun sebelum kita membahas alasannya, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan berita seputar geopolitik global. Kami mengunggah video harian berisi peristiwa terbaru, perubahan besar, dan informasi penting yang perlu Anda ketahui. Kembali ke krisis minyak Rusia yang tampaknya sedang terjadi. Bagian besar dari hal itu adalah serangan Ukraina terhadap kilang dan infrastruktur energi telah membatasi setiap upaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, dengan secara langsung mengurangi jumlah minyak yang dapat diproduksi dan diekspor Rusia. Pada awal April 2026, ekspor minyak Rusia telah turun menjadi 3,5 per juta barel per hari, turun dari rata-rata 5,2 per juta pada periode sebelumnya, menurut analisis dari Carnegie Endowment. Selama 2 minggu, itu berarti sekitar 30 juta barel penjualan ke luar negeri hilang, tepat ketika harga sedang berada di puncaknya. Bahkan tahun lalu, Ukraina menyerang setidaknya 21 dari 38 kilang minyak Rusia, menyebabkan kekurangan bahan bakar, kenaikan harga, dan antrean panjang di SPBU. Dan kampanye ini semakin intens berkat fakta bahwa Ukraina telah mengembangkan drone jarak jauh untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia daripada sebelumnya. Pada suatu malam di pertengahan Mei, Ukraina meluncurkan 600 drone jarak jauh ke Moskow dalam salah satu serangan drone terbesar sepanjang perang. Banyak yang menembus pertahanan ibu kota dan menyerang kilang minyak terbesarnya untuk pertama kali. Sementara ekonomi melemah, situasi di medan perang juga diam-diam berubah. Dan inilah perkembangan yang mungkin paling menakutkan Kremlin, karena hal ini langsung menyerang sumber kekuasaan Putin. Pada Desember 2025, Rusia terus maju, mengklaim hampir 7 mil persegi wilayah Ukraina setiap harinya, menurut Institute for the Study of War. Lalu, kemajuan itu mulai melambat. Pada Februari 2026, untuk pertama kalinya sejak Juli 2023, keunggulan pun berbalik ketika Ukraina mulai memperoleh keuntungan wilayah bersih. Alasannya bukan sekadar keberanian atau keberuntungan, melainkan teknologi dan basis industri yang belajar berinovasi dengan kecepatan yang mengagumkan. Drone terbaru Ukraina memperluas zona pembunuhan, area mematikan yang harus dilintasi pasukan penyerang sebelum merebut wilayah. Zona itu kini sangat mematikan, sampai pasukan Rusia tak lagi bisa berkumpul dalam kelompok penyerang besar seperti dulu saat menggempur garis pertahanan Ukraina. Sebagai gantinya, mereka terpaksa bergerak maju secara perlahan dalam tim-tim kecil beranggotakan 2 atau 3 orang. Robert Brovdik, komandan pasukan sistem tak berawak Ukraina, menyatakan bahwa meskipun drone hanya membentuk 2% dari militer Ukraina, mereka bertanggung jawab atas sepertiga dari semua target yang dihancurkan. Ingat, ada serangan jarak jauh yang harus diperhitungkan, di mana Ukraina terus menyerang infrastruktur lebih dari 60 mil di belakang garis depan. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Peran habis-habisan yang sedang berlangsung secara teknis seharusnya menjadi kemenangan Rusia, berdasarkan logika brutal bahwa mereka memiliki lebih banyak pasukan untuk dilemparkan ke medan perang dibandingkan Ukraina. Namun perhitungan akhirnya mulai mengejar. Data sejak Desember 2025 menunjukkan bahwa korban Rusia sekarang melebihi jumlah rekrutan yang bisa mereka dapatkan. The Economist menghitung bahwa sekitar 3% dari seluruh populasi pria Rusia usia tempur telah tewas atau terluka dalam perang ini hingga pertengahan 2026. Putin sebelumnya menghindari mobilisasi penuh dengan membayar tentaranya sebagai gantinya.
Negara menawarkan bonus penandatanganan dan gaji yang terlalu besar untuk ditolak bagi pria di daerah-daerah miskin, pada satu titik bahkan melebihi rata-rata gaji tahunan di Rusia. Namun, sumber itu mulai habis, dan Rusia terpaksa mencari rekrutan dari tempat lain. Ingat, 11.000 tentara Korea Utara yang dikirim untuk bertempur untuk Rusia dan diberitakan pada akhir tahun 2024. Ternyata itu baru permulaan, karena Rusia berhasil mendapatkan 1.700 rekrutan dari negara-negara Afrika, termasuk Zimbabwe dan Kenya. Namun pada akhirnya, jumlah tersebut sangat kecil dibanding kebutuhan personel Rusia. Jadi Kremlin mengambil langkah-langkah pintu belakang. Pada Oktober 2025, Putin mengubah undang-undang federal sehingga para cadangan dapat dipanggil bahkan dengan dalih bahwa ini bukan perang, melainkan operasi militer khusus. Dan negara telah mulai menekan perusahaan-perusahaannya sendiri untuk bertindak sebagai perekrut, memberikan mereka kuota tentara yang harus dipenuhi. Pada Januari 2026, negara mengubah wajib militernya menjadi sepanjang tahun. Artinya, pria bisa dipanggil kapan saja jika mereka harus bertugas, dan bonusnya terus meningkat sepanjang waktu. Setiap pilihan menambah beban ekonomi yang tenggelam, karena setiap pria ke garis depan berarti satu pekerja hilang dari pasar tenaga kerja yang sudah kekurangan. Untuk melihat sejauh mana semua ini terjadi, lihat saja parade Hari Kemenangan 2026 di Lapangan Merah. Bagi Putin, parade itu adalah teater politik yang sakral. Parade itu dibuat untuk mengintimidasi, menampilkan Rusia sebagai kekuatan militer besar, dan membungkus perang saat ini dengan kejayaan kemenangan Soviet atas Nazi Jerman. Tahun ini, parade itu hanyalah bayangannya saja. Karena kekurangan peralatan berat dan selalu takut bahwa Ukraina mungkin menyerang acara itu sendiri, semua peralatan yang seharusnya diparadekan di jalanan justru ditampilkan di layar televisi. Para pemimpin asing tampak jelas tidak hadir, termasuk Xi Jinping dari Tiongkok. Yang paling memalukan dari semuanya, parade itu hanya bisa berlangsung setelah Amerika Serikat menengahi gencatan senjata selama 3 hari, dengan Zelensky yang secara bercanda mengumumkan bahwa dia akan mengizinkan diadakannya parade. Dan kegagalan Putin di medan perang kini mendapat kecaman dari arah yang tak terduga. Kelompok pendukung perang di Rusia, dari para garis keras yang justru ingin dia bertempur lebih keras. Abbas Galiamov, mantan penulis pidato Putin yang kini oposisi di luar negeri, mengatakan ke Wall Street Journal bahwa titik balik terjadi pada Januari saat perang di Ukraina melampaui durasi perang Uni Soviet melawan Nazi Jerman. Saat orang yang menginginkan lebih banyak perang mulai meremehkan kemampuanmu, kamu ada di posisi berbahaya. Dan Putin tampaknya menyadarinya. Kremlin kini sibuk merekayasa lebih banyak propaganda, menampilkan Putin bertemu berbagai orang di luar ruangan dengan pakaian biasa dan dikelilingi warga sipil, bukan tentara. Pertunjukan ini hanya kedok untuk membantah klaim bahwa Putin bersembunyi di bunker saat tidak difoto berpidato dengan penuh kepentingan diri. Semua ini kini merembes ke pertanyaan, bagaimana dan apakah perang ini akan berakhir. Negosiasi yang dipimpin oleh Amerika yang seharusnya terjadi tahun lalu terhenti setelah Presiden Donald Trump menjabat. Setelah berbulan-bulan tanpa kemajuan, Amerika secara resmi menarik diri dari negosiasi, meninggalkan Ukraina dan seluruh Eropa di satu sisi dan Rusia di sisi lain. Pada awal tahun 2026, Trump disibukkan oleh perang di Iran, dan setelah memutuskan pendanaan untuk Ukraina, Amerika Serikat juga kehilangan banyak pengaruhnya terhadap Kiev. Namun tanpa dukungan militer terbesar dunia, Ukraina tampaknya tetap berkembang. Sisa negara-negara Eropa mengambil alih tanggung jawab dan mulai mengirimkan lebih banyak peralatan serta bantuan, membentuk koalisi negara-negara yang bersedia untuk membahas masa depan perang, bahkan hingga kemungkinan langsung ikut campur dengan mengirimkan pasukan mereka sendiri. Putin juga secara samar menyarankan perang mungkin segera berakhir setelah parade kemenangan. Namun dia kembali menegaskan sebagai pihak dirugikan dan menyarankan akan bertemu Zelensky jika Ukraina setuju perdamaian abadi. Berdasarkan pengumuman sebelumnya, hal ini sejalan dengan upaya Rusia untuk mendapatkan sebanyak mungkin dari Ukraina tanpa memberikan jaminan apapun. Ada kemungkinan lebih suram yang membayangi semua yang sudah kita bahas. Pemadaman internet, penindasan, pengaruh FSB yang semakin besar, semuanya mengarah pada rezim yang sedang bersiap untuk memaksa rakyatnya yang sudah lelah agar memberikan lebih banyak lagi. Rusia mungkin sedang mempersiapkan diri untuk menghancurkan semua perlawanan terhadap tindakan keras yang diperlukan perang, menciptakan presiden buruk. Pada Januari, sekutu Rusia, Iran, memberlakukan pemadaman internet secara nasional dan memanfaatkan situasi ini sebagai kedok pembantaian yang dilaporkan menewaskan lebih dari 30.000 warga sipil. Jadi pertanyaan utama adalah, seberapa jauh Putin mau mempertahankan kekuasaannya?
Namun itu mungkin belum cukup. Untuk tahu lebih lanjut tentang pandangan Kremlin terhadap Putin, tonton video ini. Pastikan berlangganan The Military Show agar selalu mendapat berita geopolitik global terbaru.